Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu makarimal akhlaqil insan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanil lisan wa ala alihi wa sahbihi dhawil irfan, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Al-Ahzab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي في الحديث تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat maghrib, sembari kita menunggu isya, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Qadhi Rabbul Jalil, Allah yang telah memberikan kita prioritas dijadikan sebagai umat Muhammad, Nabi penutup segala Nabi-Nabi, yang mana dalam sebuah hadis kudusi Allah pernah menyampaikan diharamkan masuk umat yang lain sebelum masuk umat Muhammad dalam syurganya Allah. Semoga kita akan termasuk salah satu di antaranya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti membantu agama Islam yang suci ini, membantu baginda Rasul dalam menegakkan syariat Islam, dalam menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga hamba Allah kita yang berada di bawah longlongan masjid ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah nantinya, yang akan menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat la ilaha illallah, mengantarkan kehidupan kita dengan kalimah thayyibah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, imam masjid, imam besar, panitia pembangunan, ketua BKM, jamaah sidang solat maghrib. Izinkan dalam waktu yang singkat ini, sembari kita berniat i'tikaf di masjid yang akan diberikan pahala oleh Allah, mari kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan agama yang insyaAllah akan menjadi manfaat bagi pribadi saya, dan harapan kami menjadi manfaat bagi semua jamaah pada malam yang berbahagia ini. Hamba Allah urang syi'lun, Rasul Nabi Muhammad merupakan seorang Nabi dengan ruang lingkup, dengan aspek tersempurna, menjadi contoh paling sempurna dalam kehidupan kita. Segudang keistimewaan Allah ciptakan, Allah berikan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Nabi yang disebut-sebut jauh beribu-ribu tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau membangun Ka'bah di kota Mekah. Beliau mendoakan, Rabbi wab'ashum fihi rasula, ya Allah, bangkitkan di tempat ini seorang rasul. Tidak ada satu nabi pun yang diturunkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad yang lahir di dekat Ka'bah, yaitu kota Mekah. Setelah itu ada Nabi Allah Isa alaihi salam, yang kala itu ditanyakan kepadanya,
oleh umatnya, apakah engkau Nabi terakhir wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, akan datang satu Nabi setelahku min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, yakni Nabi Muhammad, Nabi kita, hamba Allah. Nabi Muhammad pula diberikan keindahan, keistimewaan oleh Allah. Nabi Musa kala ingin berhadapan dengan Fir'aun yang bejatnya luar biasa, biadabnya luar biasa, kalimat-kalimatnya tidak sanggup didengar oleh hati-hati yang soleh, hati-hati yang bermurakabah kepada Allah. Contohnya, tidak suka dia lihat dengan seseorang penggal kepalanya, pisah kepalanya dengan tubuh. Demikian kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Fir'aun, sehingga membuat hati Nabi Musa lumayan sakit dan pilu. Kala itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan, lapangkan dadaku, mudahkan lidahku untuk menghadapi Fir'aun yang biadabnya luar biasa, yang kalimatnya luar biasa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Nabi Muhammad tidak berdoa, diberikan dengan segala kemewahan, keistimewaan diberikan oleh Allah, tidak meminta kepada Allah, ya Allah lapangkan dada saya. Tetapi dalam ayat tertera jelas, alam nasyrah laka sadrak, Muhammad, dadamu sudah kami lapangkan. Keistimewaan demi keistimewaan diberikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Nabi itu menjadi teladan paling sempurna dalam kehidupan kita hamba Allah. Orang Siklun menyauronyo natruh urium ikun bagdanyo. Ana perle ta ikut le Nabi Muhammad. Tanya menemat mantang kepada Al-Quran. Kalimat-kalimat yang rancu seperti hal tersebut jangan sampai digerogoti pikiran kita sehingga mengalpakan Al-Quran. Tidak sedikit orang-orang yang berada di tempat kita, kala ilmunya sudah tinggi, kala kehidupan duniawi ilmiahnya luar biasa, mampu menjadi doktor, mampu menjadi profesor, sehingga mengabaikan urgensitas mengikuti teladan Nabi itu kolot. Dianggap hadisnya Nabi tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan. Kenapa? Tidak ada relevansi dengan kehidupan nyata. Bahkan ada orang-orang yang mengalpakan hadis, hukum-hukum yang terdapat dalam hadis. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pemikirannya, dengan ilmunya, dan itu sudah ada di tempat kita hamba Allah. Sedangkan dalam definisi hadis saja disampaikan dalam kitab Minhaj, dalam kitab mustalah hadis, pada permulaannya disampaikan apa makna hadis, ma udhifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, baik itu sifatnya, baik itu ikrar, itu menjadi hadis yang harus kita ikuti. Apapun yang dinisbahkan, apapun yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, sifatnya, sikapnya, ikrarnya Nabi terhadap perbuatan sahabat, seperti contoh ibadahnya Bilal bin Rabah, solat sunat wudu yang tidak pernah Nabi melakukannya. Kala itu ditanyakan oleh sahabat yang lain, Nabi mengiyakannya, dan itu menjadi hadis takriri, ikrarnya Nabi. Banyak hadis, semua ruang lingkup kehidupan Nabi. Bahkan dalam kitab Minhal Latif halaman 239 dijelaskan bahwa kehidupan Nabi yang sebelum biasa, sebelum beliau menjadi Rasul, bisa dikategorikan sebagai hadis. Apa itu hadis yang harus kita ikuti, kita aktualisasikan dalam kehidupan? Dalam sebuah buku yang pernah kami baca, Abul A'la Al-Maududi, seorang politikus, ahli politik dari Pakistan tempo dulu, beliau mengungkapkan dalam sebuah bukunya The Prophet of Islam, apa yang beliau kemukakan, Rasul the only one example, hanya satu contoh yang paling sempurna dalam kehidupan peradaban manusia adalah Nabi Muhammad, tidak ada duanya.
Maka kalau ada orang yang tidak mau meneladani Rasulullah, mengabaikan urgensitas mengikuti Rasulullah, uswatun hasanah tidak dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, harus kita tanyakan bagaimana legalitas imannya. Orang yang hana patih le ke Nabi kharaja minal Islam, terbit daripada agama Islam. Kenapa? Karena percaya kepada Nabi adalah salah satu rukun iman kita, hamba Allah. Jangan ada keraguan dalam hati kita terhadap apapun yang dilakukan oleh Nabi. Memang dalam kaidah usuliyah, dalam ilmu hadis, dalam kehidupannya Nabi ada khususiat, ada sebuah keistimewaan yang perilakunya tidak boleh kita tiru, tidak mampu kita tiru, tidak sanggup kita tiru. Apa contohnya? Seperti menikah sampai jumlahnya 9 bahkan lebih, itu khususiat bagi Nabi. Tetapi untuk kita tidak dianjurkan. Memang ada pengecualian, tetapi menyangkut dengan sikap, sifat dan segala macam dalam kehidupan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, kita harus mengikutinya, hamba Allah. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, imam yang mengarangkan kitab Al-Muwatta yang dikuasai oleh Imam Asy-Syafi'i, dihafalkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa bunyi hadisnya? Taraktu fikum, kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu, kata Nabi, kepada kita. Dikitabkan hadis itu kepada kita. Apa? Dua perkara. Lan tudillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat, tidak akan salah jalan, tidak akan salah arah apabila engkau berpegang kepada dua hal tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu nabiyhi, kitabnya Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu hadis sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, ayat yang sering dibaca oleh imam, wa'tasimu bihablillah. Apa makna wa'tasimu bihablillah? Bihablillah, hablun itu makna hakikatnya adalah tali, tetapi tidak bisa diitlak dalam ayat tersebut bahwa maknanya tali. Kenapa? Karena ada kalimat Allah di depannya sehingga terjadi majaz isti'arah. Apa maknanya? Yang dimaksud di situ adalah agamanya Allah au Al-Quran. Demikian yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa maknanya hamba Allah? Kalau kita sudah menganut dalam agama Islam, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan dalam hadisnya Nabi kepada sunnah hadis yang ditinggalkan oleh Nabi, sehingga kita tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan, hamba Allah. Ustaz, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Kenapa kita harus percaya terhadap hadisnya Nabi? Dalam tafsir Safwatut Tafasir, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa terhadap definisi uswatun hasanah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa maknanya? Uswatun hasanah ay qudwatun hasanah fi jami'i aqwalihi, ikutan yang baik, panutan yang baik dalam segala perkataannya Nabi, wa af'alihi, dan perbuatannya Nabi, wa ahwalihi, kondisinya Nabi yang harus kita ikuti. Yajibu an tuqtada bihi, harus diikuti, dan hal tersebut mesti ada pada Nabi. Kenapa demikian? Li'annahu la yantiqu wa la yaf'alu an hawahu. Nabi Muhammad berkata, berbuat, bertindak, kondisinya semua bukan berdasarkan hawa nafsu hamba Allah, sehingga semua ruang lingkup aspek dalam kehidupan kita menjadi teladan yang paling sempurna bagi kita. Teringat saya dalam sebuah buku yang sangat membuat saya fanatik mengkaji terhadap sejarahnya Nabi Muhammad, yang ditulis oleh seorang tokoh terkemuka, bukan orang yang menganut agama Islam seperti kita. Namanya Michael Ehart, yang sering saya sampaikan dalam ceramah. Kenapa? Ada apa dengan Michael Ehart? Seorang komunis yang
berkebangsaan Eropah, bukan orang Islam. Pada tahun 1992 beliau mengeluarkan sebuah bukunya yang dengan judulnya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Apa maknanya? 100 tokoh terkemuka yang paling berpengaruh di dunia. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Yang paling membuat saya terharu, hamba Allah, Nabi Muhammad itu dijadikan pada ranking pertama di antara tokoh-tokoh terkemuka. Setelahnya ada Newton. Siapa Newton? Yang sering disebut-sebutkan dalam ilmu kimia fisika. Ada Yesus, Tuhannya orang Kristen yang disembah oleh orang Kristen. Ada Siddhartha Gautama, ada Konghucu. Urutan mereka berada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang protes terhadap research, terhadap survei yang dilakukan oleh Michael Ehart, tetapi tidak bisa membuat pendapat Michael Ehart yang setelah mengkaji 28 tahun beliau mencetuskan ranking pertama yang paling membuat orang terpengaruh dalam dunia ini adalah Nabi Muhammad. Coba bayangkan, hamba Allah, dalam kehidupan kita ada satu orang yang bukan agama Islam, tetapi dengan semua risetnya, ilmunya, orang yang paling terkemuka, dikenal di seluruh pelosok dunia, mengemukakan bahwa Nabi berada pada urutan pertama. Ada orang Islam yang umatnya Nabi, yang kita mengikuti Rasulullah, tiba-tiba tidak mau dan kurang yakin terhadap kehidupan Rasulullah. Apalagi ada orang-orang yang membuat statement, untuk apa kita ikuti Nabi Muhammad, beliau tidak sesuai perkataan dan perbuatannya. Hal-hal tersebut harus kita jauhi dalam keyakinan kita, hamba Allah. Cina bayangkan orang Syi'lun, Umar masuk Islam, lembut hatinya. Nabi Muhammad mampu mendamaikan kaum Aus dan kaum Khazraj yang bertikai puluhan tahun. Bagaimana proses beliau mendamaikannya? Dengan akhlak dan santun luar biasa. Beliau utus Mus'ab bin Umair untuk didamaikan, dileraikan perkelahian antara mereka sehingga berdamai. Diberikan nama kaum Ansar. Hijrahnya Nabi, mereka berukhuwah luar biasa. Ada cerita yang sering kita dengar, pengemis yang masuk Islam menangis meronta-ronta luar biasa karena menyesal tidak bisa berbalas budi terhadap kebaikan yang diimplementasikan oleh Nabi. Beliau menghina Rasulullah, beliau mencaci Nabi, beliau mensumpah serapah terhadap Nabi Muhammad. Tetapi kalau beliau tahu yang memberikan sedekah, yang memberikan biji kurma, yang memberikan roti kepadanya adalah Nabi Muhammad yang ia caci setiap harinya. Akhirnya apa yang terjadi, hamba Allah? Beliau masuk Islam karena uswatun hasanah yang diimplementasikan oleh Nabi dalam kehidupannya. Tuh tanya Jino, yang baru bacut malim deh, yang baru bacut depu tentang ilmiah, sehingga terbit fatwa pulum tokoh-tokoh terkemuka bahwa dalam satu aspek kehidupan Nabi haram untuk kita ikuti. Maka mudah-mudahan orang Syi'lun termasuk gedanyo di dalamnya. Orang yang cinta Nabi, orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, disebut saja nama Nabi Muhammad bergetar hatinya. Diucapkan selawat kepadanya akan bergumam dalam hatinya dalam sekali, ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah di yaumil qiyamah. Orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang sungguh mengharapkan akan berjumpa dengan Nabi, mereka akan sungguh-sungguh mengimplementasikan segala yang disampaikan, ditinggalkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Orang Syi'lun cukup deh apabila orang-orang yang caci terhadap Nabi gedanya pakon. Cina bayangkan wate ujung udip Nabi kena ba Allah. Watenya kalimat yang terbit dari abah Nabi, ummati ummati ummatlun ummatlun. Sakratul maut Nabi hana kepikir ke Aisyah, hana kepikir ke Abu Bakar, hana kepikir ke Sayyidina Ali, hana kebayangkan kepada Hasan dan Husain. Tapi yang terbit dari lidah Nabi, Allah lun kan necok ba'dron, tapi pu jaminan yang nejuk terhadap umat lun.
Karap meninggai wafat Nabi terhadap gepikir terhadap kondisi umat. Maka menyegetanyo di kalangan getanyo na urang yang hina Nabi nasihat bahawa Nabi nyankan urang biasa, bahawa Muhammad itu bukanlah orang yang biasa. Semua limit kehidupan beliau menjadi teladan yang paling sempurna dalam kehidupan kita hamba Allah. Pernah neken li Nabi wate karap meninggai gepetren berita li Jibril dalam hadis kudusi, auhallahu ala Jibril, wahyu li Allah atas Jibril pu pegah li Allah, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad. Apa itu ya Allah? Al jannatu, syurga, muharramatun alal umam, diharamkan kepada umat-umat yang lain hatta tadkhuluha ummatuh, sehingga umat Nabi Muhammad itu masuk dalam surga, baru pintu surga itu dibukakan untuk umat-umat yang lain hamba Allah. Cina bayangkan keistimewaan gejuk ke umat Nabi Muhammad, bukan nabinya, bukan Nabi kita nyaman tanya yang gejuk kehormatan li Allah Ta'ala, gepaharum surga kepada umat-umat yang lain. Segolom tamang getanyo umat Nabi Muhammad, tiba-tiba na urang pegah Nabi Muhammad nyan hanagot. Maka baik terpengaruh urang Syilun. Legedanya tetap menemat hana tak menemat bak hadis dan ayat firman Allah, gedanya akan sesat dalam kehidupan. Sesuai dengan hadis yang tersampaikan yang disampaikan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, taraktu fikum amraini lan tudillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabiyhi. Pernah urang Syilun Nabi implementasikan teladan yang luar biasa. Wate dirham li penduduk Taif atih muka anak bate kenang bak muka ru darah. Wate ru darahnya tujuan gak me agama Islam, beliau membawa ajaran Islam. Tetapi karena saking ikhlasnya Nabi dalam membawa ajaran Islam, perle kepada lawan, perle urang-urang yang hana mengenal Islam, takluk kepada Islam karena akhlaknya, sehingga Nabi berdoa walaupun gekun li malaikat penjaga gunung Taif, ya Muhammad mud yadaika ila sama, angkatlah tanganmu ke langit. Pakan wahai malaikat, laki bak Tuhan kata tak gunung yang lungrom atuh tubuh urang-urang yang hana sopan santun terhadap drone. Pu jawab li Nabi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi yang luntuan baca, pu jawab wahum qaumun la ya'lamun, mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Berdoa dengan doa yang jerok li Nabi, ya Allah, ni pelahir di Taifnya urang-urang yang pegang Islam, urang-urang yang pemaju Islam, urang-urang yang istiqamah dalam agama Islam, sehingga terwujud jelas urang Syilun jid survei dan searching bahawa di Taif dominan Islam lagi katanya. Pakat karena doa Nabi yang berdoa jamun. Watanya gebedak Nabi dengan lemah lembut, ila man taqiluni, halam lunjak ya Allah, au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun bak tempat yang jauh dari hinau, yang lung dihina lom, iram lung lom, icaci lom, diejek lom, lung rida ya Allah, ana radin, lung rida, malam taghdab ilayya, selama drawn ya Allah hana murka kepada lu. Maka Nabi adalah satu tokoh yang paling sempurna. Dalam lagi kepegah le Imam Abul A'la Al-Maududi, the only one example, contoh yang paling sempurna. Tidak ada satupun aspek kehidupan beliau yang tidak menjadi teladan dalam kehidupan kita. Maka tapujud ke hadis yang kekubah li Nabi sebagai sunnah, menemat getanyo, sebagai panutan getanyo. Apapun itu, baik dalam segi muamalah Nabi urang metijarah, dalam segi kepemimpinan Nabi adalah seorang pemimpin yang sukses, mampu menjaga umatnya luar biasa. Cina bayangkan agama Islam padum belah abad kekubah li Nabi, tapi sampo uronyo agama Islam itu manteng ya'lu wa la yu'la alaih, manteng agama Islam mayoritas, manteng agama Islam yang tertinggi. Tidak ada agama satupun yang mampu menandingi Islam, agama saya, agama anda, dan agama getanyo Bandung. Maka sudah sewajarnya orang Syilun lagi getanyo tawolom ba jalan Allah, wa'tasimu bihablillah, menemat drawa ba Al-Quran, menemat drawa ba agama Allah. Wate kata tamang dalam agama Islam lagi baru-barunya na urung-urung di Aceh
Tiba-tiba di mele kaum misionaris yang tidak beragamakan Islam, kede luar daerah, mekawin dengan orang tersebut, dengan gampangnya meninggalkan agama Islam yang sedang viral di tempat kita, tidak kita sebutkan namanya. Klarifikasi lom pegak long tamong dalam agama yang kan Islam karena galak draw, hana paksaan. Dan melaki ba Allah bekna aib-aib laginya dalam kehidupan gedanya orang Islam. Di Aceh khususnya hamba Allah, bila didapatkan orang-orang yang murtad, itu aib luar biasa. Kenapa? Karena Islamnya kita tidak perlu mengucap kalimat syahadah. Kenapa? Karena tabi' ikut oleh Allah Ta'ala kepada syahadah urung syik gedanya masalahi jamun. Digop di luar tamang Islam karena jid ke mu'allaf. Tanya dari lahirkan ke Islam, namun ada sebahagian dari kita yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena kurang pemahamannya terhadap agama, meninggalkan Al-Quran, menjauhkan diri dari petuah-petuah Al-Quran, mengabaikan urgensitas teladan Nabi, tidak dijadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan. Mudah-mudahan orang silun dalam perjumpaan yang singkatnya, legetanya ban Bandung akan jid ke urang yang mensapat dengan Nabi untuk pakon karena tak ikut sunnah Nabi. Sesuai lagi hadis yang gekeni Nabi dalam sabok riwayat Imam Muslim, pernah Nabi nekun tengah neduk-duk dengan sahabat. Pun nekun, ana mustaqun li ikhwani, longnyo rindu tat-tat kepada saudara lun gekeni Nabi. Terkejut bandum sahabat. Pakan menan nekun ya Rasulullah, alasna ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Tidak, engkau itu adalah sahabat-sahabatku. Lantas, ma ikhwani, ma hiya ikhwani, siapa itu ikhwani ya Rasulullah? Humul ladzi yu'minu nabi, orang-orang yang beriman kepadaku, kata Rasul, walakin lam yarawni, tetapi tidak melihat diriku. Cina bayangkan orang silun naruh gedanya lam hadis yang gekuni Nabi seribe pertuhtun yang kau likut, rindu ke gedanya Nabi sangat musin ke gedanya, pakan rindu gedanya. Ustaz bet salah-salah nak pegah, tanya nama iman ke Nabi, mu iman, maka Nabi rindu kepada gedanya. Menyertanya sampai orangnya mantang na rasa iman dan percaya kepada Muhammad dan semua rukun iman, maka gedanya pun termasuk dalam salah sidro urang yang gerindukan li Nabi yang pernah gekun tirtuh siribe pertuhtun yang kau likut li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang silun Nabi, doa getanyo, tak ikuti sunnahnya Nabi, kelak akan kesapat oleh Allah Ta'ala dalam syurga Jannatul Firdaus, syurga Jannatul Ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Urang silun wate tak selawat ke Nabi, wate tak ucapkan zikir ke Nabi, kadang-kadang menyoin terbayang perjuangan Nabi, terbayang duruh igawa Nabi, terbayang luka tubuh Nabi, terbayang putuh Nabi, terbayang bengkak keluar nanah kakinya Nabi, terbayang berapa peras keringat yang dikeluarkan oleh Nabi dalam memperjuangkan sirah Islam ini hamba Allah. Sampai truk bak tempat ketanya uranyo, sampai Islamnya memberikan kedamaian terhadap kita, sampai Islamnya ada dalam relung hati kita. Uranyo menyena orang yang hina Nabi, gepegah terhadap kekurangan Nabi, legetanya harus tadang urang silun dah pegah bahawa Muhammad itu adalah orang yang paling sempurna. Muhammad itu adalah Nabi long, Muhammad itu adalah Nabi ron, Muhammad itu adalah Nabi kita semua yang tidak bisa dicantumkan dalam kategori kekurangan. Hana musabah kemaksiatan pun yang dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah orang yang maksum, Nabi adalah orang yang terjaga, Nabi adalah orang yang hana pernah bergelimang dengan maksiat noda dosa. Maka sangat pantas Nabi itu menjadi teladan yang baik. Bahkan bukan kita, Nabi Musa berharap menjadi umat Muhammad, bukan posisi Nabi Muhammad, tetapi menjadi umatnya. Kenapa? Saking dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang silun bek sagai melupakan urgensitas Nabi, Nabi pemahaman kepada anak, nepeturi Nabi Muhammad, nepeturi bagaimana sirah perjuangan beliau dalam neme ajaran Islam, sehingga anak getanyo akan keng akidah, anak getanyo akan keng menemat, anak getanyo akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah, tausiah, nasihat singkatnya urang silun jid kemanfaat bagi pribadi ulun tuan
dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat, yang pertama orang Syi'lun, hadis Nabi bek sagai taragu pakon, karena hadis tersebut diutarakan oleh Nabi dari perbuatannya, kelakuannya, perkataannya, sifatnya, bahkan ikrarnya Nabi menjadi hadis dalam kehidupan kita yang harus kita ikuti. Olehnya, bila ada yang merawikan hadis dengan sanadnya yang tidak jelas, itu harus kita tabayyun dan kita tanyakan kepada guru-guru kita. Semua aspek kehidupan Nabi menjadi teladan karena beliau adalah orang yang paling sempurna, uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat, jangankan untuk kita, untuk segenap Nusantara, untuk alam semesta. Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semuanya. Yang kedua, hamba Allah orang Syi'lun, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sangatlah banyak. Lebih-lebih Nabi Muhammad, umatnya diprioritaskan surga, yaitu kita. Mudah-mudahan dengan sebab hal tersebut akan menambahkan keimanan kita untuk tetap komitmen dalam Islam, istiqamah untuk menjunjung tinggi apapun yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang Syi'lun lagi tanya Bandung akan merempok hidayah senantiasa dalam Islam dan tak ikut petuah Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah, hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.